Selamat datang kembali pada cerita. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Pada selanjutnya, Part 2, cahaya baru di tengah kegelapan. Hari-hari setelah pertemuan di kafe itu menjadi berbeda bagi Alia. Setiap kali ia melewati trotoar dekat balai kota Surabaya, matanya tanpa sadar mencari sosok Bima. Ia tak tahu pasti kenapa, tetapi ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Dalam keseharian yang penuh rutinitas dan tekanan, kehadiran Bima terasa seperti secercah cahaya yang menerobos gelap. Suatu sore, saat Alia berjalan pulang dari kantornya, ia mendengar suara gitar yang akrab. Ia berhenti dan menoleh ke arah suara itu. Di tengah keramaian jalan, Bima duduk di atas sebuah kotak kayu, memainkan gitarnya dengan penuh perasaan. Beberapa orang berkumpul di sekitarnya, mendengarkan lagu-lagu yang ia nyanyikan. Alia tidak langsung mendekat. Ia berdiri di kejauhan, memperhatikan dengan seksama. Lagu yang Bima nyanyikan malam itu bukanlah lagu yang terkenal. Sepertinya itu adalah lagu ciptaannya sendiri. Liriknya sederhana, tetapi penuh emosi. Ada yang hilang, ada yang datang di tengah badai, ada cahaya terang aku berdiri, meski rapuh, meski lelah hidup selalu memberi alasan untuk melangkah. Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia merasa seperti lagu itu berbicara langsung kepadanya, mengingatkannya pada perjuangan yang sedang ia hadapi. Ketika lagu berakhir, orang-orang memberi tepuk tangan, dan beberapa memasukkan uang ke dalam kotak kecil di depan Bima. Bima tersenyum ramah, mengucapkan terima kasih kepada para pendengar sebelum bersiap memainkan lagu berikutnya. Namun, saat ia menoleh, pandangannya bertemu dengan mata Alia yang berdiri di kejauhan. Sekilas, ia tampak terkejut, tetapi senyumnya segera kembali. Dengan isyarat sederhana, ia mengangguk kepada Alia, seolah mengundangnya untuk mendekat. Alia ragu sejenak, tetapi akhirnya melangkah maju. Ia menunggu hingga Bima selesai menyanyikan lagu berikutnya, lalu mendekatinya ketika kerumunan mulai bubar. "Kamu di sini lagi?" kata Bima. Suaranya terdengar ceria meskipun jelas terlihat bahwa ia lelah. Alia tersenyum. "Aku sedang lewat, tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Kamu suka lagunya?" tanya Bima sambil menyimpan gitarnya ke dalam tas. "Sangat, itu lagu ciptaanmu, kan?" Bima mengangguk. "Ya, aku menulisnya beberapa bulan lalu, waktu aku hampir menyerah." "Kenapa menyerah?" tanya Alia, penasaran. Bima terdiam sejenak, seperti sedang mempertimbangkan apakah ia harus jujur. "Karena hidup gak selalu adil. Kadang aku merasa, sekeras apapun aku berusaha, hasilnya gak pernah cukup. Tapi musik selalu mengingatkanku bahwa hidup ini lebih besar dari sekadar masalah-masalah itu." Alia terdiam, mencerna kata-kata itu. Ia merasa seperti sedang melihat cermin. Hidupnya sendiri juga dipenuhi tekanan dari keluarga, dari pekerjaannya, dan dari masyarakat yang selalu menuntut kesempurnaan. Tetapi ia tidak pernah punya keberanian untuk menghadapinya dengan cara seperti Bima. "Kamu hebat," kata Alia, mengulang pujian yang pernah ia berikan di pertemuan sebelumnya. "Kamu sudah bilang itu di kafe waktu itu?" jawab Bima sambil tersenyum lebar. "Tapi terima kasih, itu membuatku merasa lebih baik." Percakapan mereka berlanjut, kali ini lebih panjang. Mereka berbicara tentang banyak hal, mimpi, ketakutan, dan harapan. Bima bercerita bagaimana ia harus menghidupi adiknya, Sita, yang masih SMA. Ia bekerja keras agar Sita bisa terus sekolah, bahkan jika itu berarti mengorbankan mimpinya sendiri untuk menjadi musisi profesional. "Kadang aku bertanya-tanya, apa aku sedang melakukan hal yang benar?" kata Bima. "Tapi setiap kali aku lihat Sita tersenyum, aku tahu jawabannya." Alia merasa tersentuh. Ia melihat ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Bima. Pria ini, meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan, memiliki hati yang besar. Di sisi lain, Bima juga penasaran dengan Alia. Ia bisa melihat ada beban di balik senyuman perempuan itu. "Kamu sendiri kenapa? Kamu kelihatan seperti seseorang yang memikul beban besar," tanyanya dengan nada lembut. Alia terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Keluargaku ingin aku menikah dengan seseorang yang mereka pilih. Mas Reno orangnya, dia sempurna di mata mereka. Tapi,
Tapi kamu nggak bahagia, potong Bima. Alia mengangguk perlahan. Aku merasa seperti sedang menjalani hidup orang lain, bukan hidupku sendiri. Hening sesaat di antara mereka. Hanya suara kendaraan yang melintas dan angin malam yang menyelinap di sela-sela pohon. Kamu tahu, Alia, kata Bima akhirnya, kadang kita harus memilih jalan yang mungkin tidak disukai orang lain, tapi itu jalan yang benar untuk kita. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan demi membahagiakan semua orang kecuali diri kita sendiri. Kata-kata itu membekas di hati Alia. Ia tidak menjawab, tetapi tatapan matanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia memahami maksud Bima. Malam semakin larut, dan akhirnya mereka harus berpisah. Sebelum pergi, Bima berkata, "Aku sering main di sini setiap malam. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku ada di sini." Alia tersenyum. "Terima kasih, Bima. Mungkin aku akan datang lagi." Bima mengangguk dan melambaikan tangan sebelum melangkah pergi. Malam itu, Alia berjalan pulang dengan perasaan yang berbeda. Di tengah tekanan dan kebimbangan, ia merasa menemukan seseorang yang bisa memberinya harapan. Bima, dengan kesederhanaannya, telah menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan yang selama ini melingkupi hidupnya. Dan di hati kecilnya, ia tahu bahwa pertemuan ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang baru.